Ini kita lanjutin lagi ya yang semalam. Yang semalam itu sudah masang bagian running ya, running atau star sama aja ya, karena ini blowernya dua arah ya, bisa keluar, bisa masuk, atau bisa putar kiri putar kanan. Nah, ini cara masukinnya sama seperti yang semalam ya. Nah, ini Pak Dewa masukin dulu yang 15-nya. Nah, ini karena bolak-balik, nih Pak Dewa ulangin lagi, jumlah lilitannya sama ya, 240. Terus kawatnya juga sama 0,30 ya. Jadi bisa dua arah ya. Ini kita masukin dulu yang 15 ya. Nah, ini caranya juga sama ya, diurai biar lebih mudah masuknya. Kalau di pertama yang awal pada kasih cara pakai mika ya. Nah, ini yang sekarang udah nggak pakai mika, jadi langsung. Nah, kalau yang pakai mika buat yang lagi belajar aja ya, yang masih ragu-ragu, takut lecet kawatnya, dibantu pakai mika ya. Kalau enaknya masang nggak pakai mika seperti ini, lebih gampang. Ini kalau yang kemarin 15 17 masuknya ya. Kalau sekarang Pak Dewa mau masukin 15. Nih 15 lagi. Nanti setelah ini baru 17-nya ya. Nah, caranya mau yang seperti yang semalam juga nggak apa-apa, atau mau seperti ini ya sama aja ya. Nah, ini Pak Dewa yang kedua ini masangnya 15 ya. Ini kalau buat yang pertama masuk bisa langsung ya, ditumpuk di atas slotnya ya. Kalau yang masuknya yang keduanya diurai biar lebih gampang. Nah, ini masuknya juga sama ya, yang pertama tadi kutub utara, nih yang kedua selatan. Jadi kalau yang utara keluar di kanan, nah ujung kawatnya ya. Nih yang kedua nih yang pada lagi masukin itu keluarnya di kiri. Nanti yang 17-nya juga di sebelah kiri ya, keluar ujung kawatnya. Ini Pak Dewa ulang ya, jumlahnya ini sama ya, 240, kawatnya 0,30 ya. Biar nanti yang punya blower seperti ini nggak perlu ngitung lagi ya, disamain aja hitungannya. 240 pakai kawatnya 0,30 ya. Nah, ini yang 15-nya sudah selesai. Nah, terus kunciannya jangan sampai lancip pas kita nekuknya ya. Diusahain jangan sampai pada nonjol keluar, biar nanti pas dipasang nggak nyangkut. Nah, ini yang 17 ya. Ini masih sama, dikeluar di sebelah kiri ya. Ini masih di kutub yang selatan. Nah, ya. Ini
Ini yang 17-nya, ujung kawatnya di sebelah kiri. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. Kalau yang 15-nya keluar kiri, yang 17-nya juga keluar kiri juga ya di setiap kutubnya. Jadi ini malnya buat yang kutub utara 1 mal, buat yang kutub selatannya 2 mal ya, 15 17 kalau buat yang kutub selatannya. Ini yang kalau yang masukin yang pertama agak mudah ya, soalnya belum ketarik. Nah kalau udah masukin yang kedua itu sudah mulai ketat, jadi harus diurai biar lebih gampang. Terus resikonya nggak putus, emang nggak pada baret ya kawatnya. Nah ini yang pertama udah masuk, sekarang kita yang keduanya ya. Ini diurai aja, diurai biar lebih gampang ya. Nah diambil sedikit-sedikit, nanti mau dibagi 5 bagian atau 4 bagian juga nggak apa-apa. Siapin bambu ya, bambu yang lancip terus tipis biar masukinnya gampang buat bantu ya. Nah, ini buat yang lagi belajar, buat yang baru mau belajar gulung ya, hati-hati jangan sampai kebalik ya kalau masukin setiap kutubnya ya. Jadi jangan dibolak-balik, kalau kutub utara keluar kanan, kutub selatannya keluar kiri, atau sebaliknya ya, kalau utaranya kiri selatannya kanan gitu ya. Soalnya nih kawat tanpa mutus, kalau kawatnya mutus kita bisa bebas masukin ya, tinggal nanti kita nyambung bagian yang diputusnya. Kalau ini tanpa mutus, jadi harus dibolak-balik. Ini yang 17-nya sudah selesai. Ini seperti ini ya, nanti tinggal kita bentuk sambil dirapi-rapiin aja ya. Nah sekarang kita masukin lagi kutub utaranya ya, kutub utara yang kedua atau malan yang ketiga ya. Ini kutub utara yang kedua. Nah, nanti ujung kawatnya, kepalanya itu ya, kepala kawatnya keluarnya di sebelah kanan. Ini 15 ya. Jadi yang utaranya cuma 1 mal, hanya 15 aja. Ini kalau masukin tanpa mika ya lebih gampang ya, lebih enteng. Kalau misalnya mau pakai mika, mikanya diusahain yang paling tipis ya, jangan sampai yang tebel. Kalau mau dibantu pakai mika, nah ini langsung begini lebih gampang. Hanya hati-hati kawat jangan sampai ditarik mundur maju ya saat masukinnya, biar bambu aja yang jalan, kawatnya nggak jalan. Jadi nggak lecet, kawatnya nggak pada baret ya. Nah, ini ujung kawatnya di sebelah kanan ya, diperhatiin jangan sampai salah. Nah mika juga diperhatiin jangan sampai nyelip atau ada kawat yang ketinggal ya, ketinggalan di luar atau nyelip ke samping. Nah, ini 15. Nah diurai seperti ini ya, lebih gampang tuh. Diurai dibagi 4 atau dibagi 5 atau dibagi 6, nah, seenaknya aja ya, seenak kita masukin kawat. Kalau dipaksain nanti pada rusak ya, hati-hati, apalagi sekarang harga kawat tembaga lagi mahal ya. Buat
yang lagi belajar, kalau masukin kawat diperhatiin dulu ujungnya ya, jangan langsung dimasukin. Kalau langsung dimasukin salah, nanti dikeluarin lagi pada bengkok biasanya ya, harus diurut lagi. Nah seperti ini lebih aman ya, diambil sedikit-sedikit. Nah selalu dipakai bambunya diasah biar masukinnya gampang ya, licin. Nah, ini lebih aman seperti ini. Nah ini yang kutub utara yang 15 ya, sudah selesai. Nah buat blower seperti ini bisa bolak-balik ya, nanti kawatnya tinggal kabelnya kita keluarinnya 3 aja, bisa langsung digabung di dalam ya. Jadi keluar kabelnya cukup 3. Warnanya terserah ya, mau warna merah, biru, kuning, hijau, yang penting 3 warna biar gampang nentuin pindah posisi nantinya ya. Jadi kalau misalnya mau putar kiri, putar kanan, atau bisa niup, bisa dorong gitu ya, tinggal pindah kabel. Nah, ini kutub selatan yang bagian terakhir ya, yang keempat, mal yang keempat atau selatan yang kedua ya. Nah, ini ujung kawatnya keluar di sebelah kiri, hati-hati jangan sampai kebalik. Hati-hati jangan sampai kebalik. Kalau kebalik resikonya dinamo nggak bakal muter ya, nggak bakal bener. Itu dicolok nggak nyampe semenit ya udah kebakar lagi kalau salah masukin kawat. Nah yang ini juga kita masukin nih, Padewa masukin ya 15-nya dulu. Yang 15-nya dulu kita masukin. Nah ini jumlahnya ya, ini Padewa ulang lagi biar Padewa nggak nulis di deskripsi ya. Jumlahnya masing-masing nih setiap mal nih 240, pakai kawatnya 0,30. Nah untuk kawatnya nih ada 3,2 on ya. Ya lumayan ya, ini agak berat. Kawatnya juga nggak seperti blower yang biasa pakai 0,18. Nah ini pakai 0,30. Kapasitornya 4 mikro ya, 4 UF kapasitornya. Nah ini yang 15 ya, udah masuk semua. Ini masuknya dari kanan, ujungnya keluar kiri ya. Nah, nanti buat nyambungnya mau runningnya di luar atau di dalam sama aja ya, karena ini jumlahnya sama, ukuran kawat sama. Jadi bebas kita mau nyambung buat netralnya ya, mau digabung awal-awal boleh, mau awal akhir boleh ya. Nah ini yang 17-nya ya. Nah ini jangan sampai kebalik juga, ini keluarnya di sebelah kiri juga ya. Nah diperhatiin, jadi kalau selatan itu 2 susun, nah keluarnya di kiri semua. Yang utaranya 1 susun, 1 mal ya, keluarnya di kanan semua ya. Ini yang 17, ini yang terakhir ya. Setelah ini kita langsung tes ya, biar
ketahuan gitu ya bagus enggaknya. Nah, terus buat masukin ini juga kerennya nih ke semula, hati-hati jangan sampai pas kita getok pakai besi terus kena kawat. Terus diusahain setelah digulung nih dipernis ya, pernisnya yang tebel. Ini yang 17 masuk kanan keluar kiri. Nah biasanya kalau yang seperti ini ya, kalau yang cepet panas itu pertama kawat ngikatnya kurang kenceng, terus nggak dipernis, jadi posisi motor ini hidup dia bergetar ya, biasanya itu sering cepet panas. Nah kalau ngikat nggak perlu ini banget ya, nggak seperti bawaan pabrik juga nggak apa-apa, yang penting intinya harus kenceng aja, rapet, jadi nggak goyang ya kawatnya, jangan sampai longgar. Nah, utamanya itu pernisnya yang bagus biar dinamonya bagus, nggak cepet panas ya. Nah ini sudah selesai, sudah masuk semua ya. Nah semalam mau Pak Dewa terusin, cuman udah keburu capek ya, jadi diterusinnya siang. Tadinya mau Pak Dewa lemburin, cuman udah keburu capek, jadi ditinggal dulu. Nah ini buat blower mereknya sistem air ya. Nah, ini udah selesai. Jadi kalau udah selesai gini tinggal dibentuk aja ya, dipijit-pijit aja pakai jari begini ya, nggak perlu harus dipukulin pakai martil ya kalau yang seperti ini. Nah, ini bentuknya udah jadinya seperti ini ya. Nih, nah, ini 17, ini yang 15 nya ya. Nah habis ini langsung diikat ya, kita ikat dulu ya. Udah Pak Dewa ikat. Nah ngikatnya seperti ini aja, nggak perlu harus ini, yang penting kenceng ya, dipernis. Nah ini kabelnya 3, yang warna hitam ini ya running awal sama start awal ya, digabung di dalam ya. Terus yang hijau ini, yang hijau biru ini running akhir sama start akhir, buat kapasitor ya, sama buat L nya, buat bolak-balik ya, mau putar kiri putar kanan, hijau kanan, biru kiri. Nah seperti itu aja ya. Ini sudah selesai, tungguin dulu sampai kering. Udah kering banget baru kita pasang. Nah, ini kalau penutup atasnya masih bagus bisa dimasukin lagi ya. Nah seperti ini, jadi hasilnya sama seperti bawaan dari aslinya ya. Nah ukurannya pas, nah, bagian belakang juga pas, jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil ya, jadi ngepas. Pas kita gulung juga nggak kaku, nggak susah. Nah ini karena penutupnya udah angus ya, ditinggal sebelah. Ini Pak Dewa simpen aja di bagian dalam ya. Nah, ini kabelnya 3, yang hijau sama biru buat kapasitor, nanti listriknya terserah mau muter kemana, mau ke kanan atau ke kiri. Nah yang hitam netralnya ya. Tinggal apinya nanti biru hijau, putar kanan putar kiri gitu aja ya. Nah seperti ini. Ini kalau udah begini tinggal dipres atau dipakai martil ya, pakai besi, tapi pelan-pelan jangan sampai kena kawat ya, jangan sampai kegetok. Nah ini as tengah nggak boleh lebih kecil ya, harus longgar, jadi nggak bergesek seperti itu. Ini udah kering ya, udah Pak Dewa press, udah dimasukin. Nah, ngepresnya terserah ya, mau pakai kayu atau apa, di sampingnya sini digetok aja ya. Ini
karena waktunya nggak kebagi, jadi tadi pas masang nggak pada bikinin video ya. Ini udah selesai, tinggal dimasukin. Hati-hati kawat jangan sampai mentok ya, dimasukin dulu. Nanti kalau misalnya udah dirasa udah pas baru dicoba. Nah ini udah longgar ya. Jangan lupa sepi antingnya dipasang lagi di asnya ini ya. Nah seperti ini dipasang lagi, kalau nggak dipasang bisa jatuh. Nah, kalau udah lembek juga diganti yang baru ya, takutnya jatuh soalnya nih berat besinya, baling-balingnya berat, tebal. Terus besi keren sampingnya juga, besi statornya itu berat juga ya. Nah ini tinggal dipasang penutupnya ya. Ini pakai terminal. Ini kapasitornya 4 mikro. Terserah ya, mau putar kanan putar kiri tinggal milih, tinggal pindah antara biru sama hijau ya. Terus warna ya terserah mau pakai warna apa aja, di rumah ada kabel warna apa ya. Ini Pak Dewa selalu pakai warna hitam, biru, hijau ya. Kalau pas lagi kosong ya pakai warna merah. Kalau warna terserah mau warna apa aja, yang penting kabel bagus, isinya juga banyak, kawatnya ya. Jangan kawat yang isinya tipis, nggak bagus. Nah ini hitam sama biru ya. Nanti Pak Dewa nih buat ngetes aja, karena kabelnya nggak dibawa, jadi Pak Dewa kasih kabel buat ngetes aja. Nih sambungin hitam sama biru ya, terserah nih kiri kanan. Nah ini dipasangin ke biru aja. Nah kalau biru nih muternya jadi ke belakang ya nantinya ya, jadi ngisep muternya kebalik. Ini kalau pakai yang biru ya, nih Pak Dewa coba dulu pakai yang biru, ini pasti muternya kebalik. Nah dites ya. Ini yang penting tahu ya, yang lagi belajar nih bisa buat anginnya itu bisa keluar bisa masuk, atau bisa putar kiri putar kanan. Jadi tinggal pindah aja. Nanti setelah dicoba nih Pak Dewa pindahin lagi ke tengah ya, ke warna hijau. Nah itu putaran yang benernya. Nah, ini Pak Dewa kebiruin dulu, ngetes aja ya, buat ngetes. Nah terus ngetesnya juga nih hati-hati ya, ini putarannya kenceng banget kalau modelnya seperti ini. Itu ya, kalau di ini kayak baling-baling pesawat suaranya ya, kalau kita di tempat parkiran motor di basement itu ya. Nah itu suaranya seperti itu. Jadi hati-hati saat ngetes, disiapin dulu bawahnya, jangan dipegang ya, dipakai pegangan aja, catok biar aman ya. Nah, ini buat ngetesnya juga, kalau ada besinya di bawah masih mending ya, nggak ngeri. Soalnya baling-balingnya lumayan berat juga ini. Berat sama ya besinya lah, intinya besinya tajam aja ya, ngeri pokoknya. Hati-hati ya, berat banget nih yang model seperti ini ya. Nah, ini biasanya dipakai buat di ruangan nih, gudang atau dapur yang di
catering ya. Biasanya Pak Dewa tuh suka yang buat catering itu seperti ini. Nah sekarang kita tes dulu ya. Hati-hati kalau ngetes nih ya, buat yang di rumah yang lagi belajar, hati-hati. Nah ini udah lancar ya. Kalau udah lancar gini baru kita colokin ke listrik. Jadi dirasain aja, kalau berasa krek gitu atau agak kayak nyangkut gitu jangan dipasang dulu, diperiksa dulu ya. Takutnya yang nyangkut kawat. Nah nanti kalau kawatnya nyangkut ya gagal lagi ya, nyangkut itu bisa putus kawatnya. Nah, ini Pak Dewa kasih catok bawahnya ya, besi biar berat. Nah, ngeri juga seperti ini ya kalau nyoba-nyoba yang model berat-berat seperti ini nih. Takutnya lepas, pegangannya harus benar-benar berat ya. Nah, ini udah lancar ya, udah lancar, tinggal kita colokin ke apa namanya, listrik. Nah, ini Pak Dewa terlalu pendek tadi buat ngetesnya ya, ngasih kabelnya tadi terlalu pendek, jadi cara nyari posisi yang enggak nempel ke besi ya kabelnya, takut koslet atau kepegang nyetrum. Nah, ini udah bener-bener lancar ya. Nah sekarang kita tinggal sambungin. Nah ini tadi Pak Dewa posisi ke, aduh knalpot, ke posisi hitam sama biru ya. Nah ini muternya pasti ke sebelah kiri ya. Nah kalau ke biru ke sebelah kiri. Nah ini kita tes ya. Ini tadi sambungin ke, nah ini ya, ke yang biru. Nah ini muternya kebalik. Nah ini kenceng banget ya, baru sebentar aja udah. Nah ini apa namanya, kebalik muternya ya. Nah yang benarnya itu ke yang hijau. Nah kita balikin dulu ya. Nah muternya ke sebelah sini nih. Nah ke sebelah kanan. Nah tinggal kita balikin. Nah itu kalau istimewanya kalau blower ukuran kawatnya sama itu nggak perlu takut salah nyambung ini ya. Kalau salah nyambung dari kapasitor apa namanya tuh, L nya ya, lemnya itu, jadi paling resikonya ya kebalik gitu aja, tinggal dibalikin. Nah ini tadi ke biru, sekarang Pak Dewa pindahin ke jalur yang warna hijau. Nah baru benar ya. Ini tadi hanya nyoba biar apa namanya, tahu ya cara bolak-balik kipas blower nih seperti ini. Ini tinggal sambungan listriknya nih, tinggal pindah ke warna hijau yang di tengah. Nah seperti ini lebih gampang ya. Kalau punya kipas angin atau blower yang biasa juga sama, kalau mau gulung kawatnya disamain aja, running sama star, ukurannya sama, jumlahnya disamain. Nah jadi bisa bolak-balik. Nah seperti itu nih, udah ke warna hijau ya. Buat yang lagi belajar diperhatiin ya, dari yang apa namanya, awal sampai selesai, biar nanti nggak bertanya lagi ya, nggak salah pas praktek. Nah ini kita tes lagi, catok lagi ya biar kuat. Nah seperti ini biar apa namanya, aman ya, nggak goyang ya, biar kenceng ya. Kalau nyoba-nyoba baling-baling seperti ini nih, hati-hati, ini berat banget besinya.
Mungkin kalau ditimbang bangsa 3 kilo ada kali ya. Baling-balingnya tebel, asnya juga tebel nih ya. Nah, muternya ke sini, ke kanan ya. Ih. Aduh. Apa namanya? Tutup mobil, takut kena baling-baling. Ntar dulu. Kalau nyangkut bahaya ini. Nah, geserin kejauhan. Mati lagi lampunya. Nah, ini ya, muternya ke sebelah kanan. Ya, hati-hati jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya tinggal dibalikin. Nah, kayak gini ya. Ini kenceng banget ya, baru dipasang dicolok sebentar aja, nggak nyampe hitungan berapa detik aja udah kenceng banget. Nah, seperti itu. Nah ya, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa. Cara gulung blower sistem air yang punya model seperti ini. Nah, itu cara ngeluarin kawat sama gulungnya disamain aja kalau yang model seperti ini ya, dilihat tipenya. Nah, terima kasih buat yang selalu mendukung channelnya Pak Dewa ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di like, di subscribe, di share, loncengnya dinyalain ya, biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi, ada pemberitahuan. Oke, sekian dulu dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.